Ya, dalam segmen ini kita libatkan mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang luar biasa untuk materi kita malam hari ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertanyaan saya sebenarnya dari kedua belah sisi nih mungkin Bapak dan Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, yang pertama kali saya dan teman-teman lain dengar adalah dari Pak Roy nih. Terkait kesakralan itu adalah karena ada di Istana Negara gitu. Jadi sebenarnya sakral itu adalah istana negaranya atau bentuk upacaranya sih Pak sebenarnya gitu. Lantas kan tadi kita sempat dengar juga tadi dari Pak Said gitu terkait selera nih gitu. Tadi kan kita bahas tentang batasan selera itu bagaimana dan bentuk-bentuknya bagaimana gitu. Tapi yang ingin saya pertanyakan di sini adalah batas kesakralan itu di mana sih sebenarnya Bapak dan Ibu gitu. Di mana dan bagaimana bentuk bahwa sebuah upacara atau tempat itu sakral gitu. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk Pak Dedi nih terkait juga tadi ada pembahasan dari Bu Yayang. Untuk pertanyaan kedua adalah karena tahun kemarin kan kita ada lagu Ojo Dibandingke juga nih. Lantas sebenarnya Bapak dan Ibu standar untuk adanya lagu di upacara kemerdekaan itu adalah apakah trendingnya saja, apakah bentuk kegembiraannya saja tanpa paham pemaknaannya, atau mau dijadikan tradisi turun-temurun nih Bapak Ibu, atau mau disesuaikan dengan selera rezim aja pada saat itu gitu. Begitu, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mas Roy dulu, silakan Mas Roy. Terima kasih Mbak Zahra. Pertanyaan yang sangat cerdas, jadi sakral itu memang tidak bisa dipisahkan antara bentuk upacara yang sakral dan posisinya ada di mana. Jadi kita bisa lihat bahwa memang upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus dimanapun harus dilaksanakan secara sakral. Ada juga rundown atau katakanlah ada juga paduannya, misalnya harus dimulai dengan doa, kemudian pengibaran sampai dengan jam 10 dimanapun, di jalan pun kita waktu itu juga mesti berhenti menghormat. Mesti berhenti untuk menundukkan kepala. Sakral juga di situ. Tapi ini di Istana Negara memang biasanya diselenggarakan di situ. Perkara apakah itu memang tadi katakan Pak Saididu ada perbedaan antara tahun ke tahun. Ya, tapi memang ada pemisahannya antara kalau itu acara yang sakralnya, acara intinya dengan acara hiburannya. Jadi kalau pinjam istilah teman-teman yang lain mungkin ya ini merdeka. Tapi tidak merdeka semerdeka sekali gitu loh. Tidak kemudian seenaknya sendiri. Jadi saya tetap melihat tolong jaga kesakralan ini, tolong jaga kekhidmatan ini, tolong pilih juga inti atau lagunya yang mau dipilih seperti apa, tidak asal memilih dan kemudian hanya lihat liriknya, lihat goyangnya saja. Tidak, semua itu terkait kepada intinya. Kalau intinya salah juga salah. Perbedaan dengan tahun lalu pun juga ada. Tahun lalu masih agak malu-malu, tahun lalu panggung itu masih tidak di tengah. Kali ini panggungnya sudah ada di tengah. Sehingga sudah, dan saya sangat yakin itu kemarin meskipun itu ada. Di tengah. Iya penyanyi ya kan, gitu. Ada pianonya ada juga di tengah kan itu panggung juga, ada stage gitu. Nah artinya apa? Artinya memang itu sudah disetting, mungkin tahun depan, saya nggak tahu bentuknya, katanya mau jadi di IKN ya perayaannya. Jadi apa enggak, walau alam ya kan gitu. Tapi artinya apakah akan beda lagi? Ya mungkin karena itu beda dengan puluhan tahun yang lalu, mungkin bisa beda lagi karena itu terkait selera juga. Tapi saya tetap menjaga, insya Allah masih ada orang-orang di Republik Indonesia ini yang tetap menjaga kesakralan 17 Agustus itu. Masih ada. Bang Deddy. Ya kesakralan. Kadang kan kita terlalu bombastis juga menurut saya. Apa yang sakral di sana? Yang sakral di sana adalah kekhidmatan prosesi seremoni perayaan 17 Agustus. Yang standarnya SOP-nya sudah ditetapkan oleh Sekretariat Negara. That's it. Tidak ada masalah dengan itu, sudah selesai. Kalau pas ada acara, pas orang bawa bendera terus ada yang joget-joget, itu kurang ajar. Ya, tapi setelah seluruh acara yang penuh hikmat bersejarah itu dilakukan, sudah selesai. Kesakralan istana. Istana itu bukan kuil, Pak. Bukan.
Istana itu tempat tinggal presiden. Kalau di dalam istana nggak ada acara apa-apa, tiba-tiba orang berjoget-joget sesuka hatinya mungkin aneh. Tapi bahkan istana pun selalu mengundang penyanyi seperti Mbak Dina Warisman dari presiden ke presiden. Dari mulai era Bung Karno sampai hari ini, istana itu orang bernyanyi, berjoget layaknya rumah biasa. Apa yang salah dengan rakyat se-Indonesia bernyanyi dengan seluruh pemimpin republik ini di halaman istana? Kesakralan apa yang hilang? Apakah kemudian istana itu menjadi tempat orang jualan kaki lima? Apakah kemudian orang menjadi malu punya istana negara karena rakyat di sana bergembira sama pemimpinnya? Yang benar aja Latar dong. belakang pemilihan lagu tadi. Nah, ya itu dulu, ini bicara sakral juga penting. Soal lagu. Saya tidak mendengar, ya. Saya bukan tadi bermaksud bahwa kata-kata itu tidak penting. Ya. Penting. Kalau lagu itu lagu yang aneh-aneh, melewati batas etika, melewati kepantasan, sudah tentu nggak boleh dong. Tapi cinta itu bagian tak terpisahkan dari manusia. Rasa sakit juga bagian dari perasaan manusia, apa yang salah? Iya kan? Kalau menurut saya, ya ojo dibanding ke, itu kan lagu cinta. Itu perasaan patah hati, tapi bisa gembira, apa salahnya kalau menurut saya? Pantas tidaknya itu tentu banyak norma-norma, etika, kepantasan, itulah batasan. Bahkan lagu patah hati seperti apa tadi judulnya Rungkat, bisa dinyanyikan dengan penuh kegembiraan. Karena sejatinya itu adalah persoalan kegembiraan. Bukan soal orang yang patah hati. Dan kata-kata yang ada di sana memang sudah diperiksa dengan baik, ada batasannya. Makanya saya bilang coba putar tadi lagunya. Adakah yang tidak pantas di situ? Jangan ditarik kemana-mana, sejarahnya, latar belakangnya. Masya Allah mau gembira aja ribet banget sih kalian. Bang Said. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, ada batasan yang tidak boleh selera masuk. Contoh sajalah, tidak boleh selera dosen masuk kepada ruang kuliah. Umpamanya selera dosennya mau pakai jilbab semua, maka seluruh pakai jilbab. Itu kan ada batasannya. Ya kan, jadi apalagi istana, itu maksud saya. Jadi itu kenapa saya katakan ada standar minimum pengelolaan milik negara atau lembaga negara atau acara negara. Jangan dibebaskan selera menguasai seluruh acara itu. Itu maksud saya. Jadi selera itu apabila Anda sudah menjadi pejabat publik, maka selera pribadi Anda harus Anda buang. Harus mengikuti ini publik. Gitu loh maksud saya. Jadi saya tidak ingin sama sekali bahwa nanti negara ini diwarnai oleh selera, bukan Agar tidak standar-standar. beda rezim kemudian beda Ya, acara. itulah masalahnya pejabat publik. Pada saat Anda pejabat publik, maka selera Anda sebagai pribadi harus Anda buang. Itu maksud saya. Jadi saya tidak memperdapatkan ini karena selama tidak melanggar, tapi jangan sampai nanti standar-standar kenegaraan hilang karena terhapus oleh selera. Gitu aja. Makasih. Bunda Yayang? Saya rasa ini bukan masalah selera ya. Apalagi kalau mau ditujukan kepada seleranya presiden. Kalau kenal presiden seleranya rock gitu kan. Nah, yang metal. Nah yang ini adalah memang dangdut yang adalah lagu rakyat Indonesia. Dari Melayu sampai ke dangdut. Itulah Indonesia. Itulah. Jadi pas betul. Mas Nusron? Mas Nusron. Kirain tadi balik kertas lihat lirik lagu tadi Mas. Kirain mau nyanyi tadi. Kirain lihat lirik lagu yang beda. Ya, jadi begini ya, Pak Karni malah. Pak Said Didu. Di dalam pengelolaan negara itu, kalau mengambil kebijakan tidak boleh memang pakai selera. Tapi kalau penampilan tidak bisa lepas dengan selera. Milih baju itu selera. Apa seorang presiden harus pakai batik atau pakai jas atau pakai baju putih, itu selera. Apa kemudian kalau tiba-tiba presiden pakai sarung dianggap dia tidak presiden? Atau dia tidak sakral? Ini selera kalau soal itu. Tapi kalau mengambil kebijakan
memang nggak boleh selera. Dan saya kira masalah lagu ini bukan kebijakan. Lagu ini adalah masalah kepentingan komunikasi publik. Tadi saya setuju yang disampaikan oleh Mbak Neno. Masalah pesan. Nah, di dalam lagu itu selain ada unsur kata-kata, tadi kata-kata cinta, putus cinta, dimensi kemanusiaan, ada nada. Dan nada lagu ini adalah nada tentang kegembiraan. Nah, pesan itu yang disampaikan pada publik seantara Indonesia, ini loh saat Indonesia kita hari ini bergembira menikmati 78 tahun merdeka. Ketika Presiden Jokowi atau Presiden siapapun, Pak Said Didu, menjamu tamu-tamu negara, jamuan makanannya pun itu selera. Ya. Pak Nusron, saya katakan tadi, kalau Said Didu ini jadi presiden, apakah pantas saya, karena kepribadian saya biasa celana pendek, menerima tamu dengan bercelana pendek? Enggak pantas. Itu maksudnya kesenangan pribadi kita harus buang di saat kita menjadi pengelola negara. Jangan karena senangnya pakai celana pendek menerima tamu negara pun celana pendek. Itu maksud saya. Jadi pada saat Anda, bukan. Jadi tadi kan seakan-akan. Ada kepantasan, etika, fakta. Betul, betul. Itu saya katakan. Saya berharap seluruh pengelola negara pada saat menjadi pejabat negara, buang sejauh-jauhnya masalah pribadi dan perbanyak sebagai pejabat negara. Baik. Itu Bu Daneno singkat. Ya? Bu Daneno singkat. Silakan Bu Daneno singkat. Saya ingin kembali aja kepada yang pertama yaitu tema, message apa yang mau disampaikan. Sebab istana adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus betul-betul memikirkan ke depan sekali lagi bagaimana seluruh komponen dan anasir dari sebuah perayaan yang terhebat, mengingat seluruh pahlawan dan mengingat kecintaan kepada rakyat itu dibentuk oleh banyak sekali anasir. Ada panggung, ada ini, ada semuanya ada, termasuk di dalamnya ada message yang paling baik, yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipahami dan diterima secara lengkap, tidak parsial. Saya kira itu yang paling penting yang harus kita cita-citakan ke depan. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.